bukan kejahatan main-main. Demokrasi di Republik ini betul-betul sedang dalam situasi gawat. Demokrasi di ujung petaka karena dari waktu ke waktu, salah satu variabel utamanya yaitu pemilihan umum atau pemilu hampir selalu bermasalah dalam hal kredibilitas dan legitimasinya. Pemilu ialah penyangga demokrasi. Kalau salah satu penyangganya terus terkikis legitimasinya, pasti lambat laun demokrasi itu akan roboh. Sungguh disayangkan, pengalaman kita 6 bulan lalu ketika pemilu 2024, terutama Pilpres 2024 dilangsungkan dengan legitimasi yang lemah dan terus dipertanyakan lantaran masifnya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Kiranya tidak menjadi pelajaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Alih-alih menutup potensi celah kecurangan pada pemilu 2024 yang mungkin bakal direpetisi atau dimodifikasi saat pilkada, penyelenggara pemilu malah seolah membiarkannya tetap menganga. Kompetisi pemilihan pemimpin daerah yang seharusnya dapat dilangsungkan dengan lebih baik, lebih kredibel, lebih berintegritas, nyatanya justru juga diwarnai dengan dugaan maraknya kelancangan. Bahkan kalau kita lihat dari kasus terbaru yang bakal amat mencoreng penyelenggaraan pilkada, keculasan justru dilakukan oleh calon independen atau perseorangan. Padahal sejujurnya mereka para calon perseorangan itu diharapkan bisa menjadi antitesis atau setidaknya menjadi penyeimbang dari dominasi pilkada yang dikonsolidasikan menjadi monolit tanpa alternatif. Dugaan kecurangan itu teramat benderang dan nyata-nyata dilakukan oleh bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan pada Pilkada Jakarta, yaitu Dharma Pongrekun Kunwardana. Sungguh keterlaluan. Demi mengamankan syarat dukungan masyarakat, mereka mencatut tanpa izin pengguna nomor induk kependudukan atau NIK warga DKI Jakarta. Memang bagi calon perseorangan, untuk memenuhi persyaratan pencalonan sangat berat, rumit, juga kompleks. Tak dimungkiri, banyak bakal calon perseorangan yang gagal sebelum bertanding karena tak sanggup memenuhi syarat dukungan yang berat itu. Akan tetapi, bukan berarti hal itu boleh dijadikan alibi untuk mencari jalan pintas dengan seenaknya menggunakan data pribadi warga untuk memanipulasi dukungan kepada mereka. Jelas, tindakan itu bukan sekadar pelanggaran administratif atau prosedural. Melihat banyaknya laporan pencatutan identitas itu, gamblang untuk dinyatakan ada dugaan unsur kejahatan dalam tindakan yang dilakukan pasangan Dharma Kun tersebut. Pertama, dalam konteks pilkada, pemalsuan daftar dukungan calon perseorangan melanggar pasal 185A ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Ancaman hukumannya paling singkat pidana 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Penyalahgunaan data pribadi juga masuk dalam ranah pidana yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ada ancaman pidana 10 tahun bagi mereka yang menyalahgunakan data pribadi. Banyak lagi ancaman hukuman yang bisa disangkakan kepada pasangan itu jika kita buka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang jelas, tindakan itu juga melanggar undang-undang dan ketentuan syarat perseorangan dalam kontestasi pilkada. Artinya, hal itu merupakan kejahatan yang bukan main-main. Di sisi lain, tindakan itu juga semakin menginformasi bahwa persoalan serius dalam mekanisme pengawasan dan verifikasi pemilu yang terus menggerogoti penyelenggara pemilu rupanya masih bersemayam. Kasus pencatutan data warga di Pilkada Jakarta ini menjadi contoh akibat yang amat nyata ketika niat jahat atau mens rea berpadu dengan lemahnya pengawasan dan verifikasi yang terkesan serampangan. Karena itu, sembari menanti proses hukum pidana kasus pencatutan data warga tersebut, KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI semestinya tidak ragu membatalkan pencalonan pasangan Dharma Kun demi menjaga integritas proses pilkada sekaligus mengembalikan kepercayaan publik yang terus terkoyak. Sekali kelancongan itu dibiarkan, lagi-lagi yang akan dipertaruhkan ialah masa depan hukum dan demokrasi di negeri ini.